Arga sering terbangun di tengah malam mendengar istrinya bergumam dalam bahasa asing, melihat foto-foto yang tak pernah ia ambil, mendapati tulisannya sendiri menceritakan ritual aneh yang tak pernah ia lakukan, bayangan hitam yang muncul di kamarnya, dan cermin yang memperlihatkan dirinya tersenyum dengan mata gelap. Rani istrinya selalu bilang, semua itu hanya halusinasi, bahwa ia sedang kambuh. Tapi, benarkah Arga sakit jiwa? Ataukah ada sesuatu yang memakai wajah Rani untuk menutupi kebenaran? Temukan jawabannya dalam Siluet Malam yang penuh misteri. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang tidak akan pernah kalian lupakan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian agar mereka juga bisa merasakan misteri yang sama. Tinggalkan komentar di bawah jika kalian punya pendapat dan cerita horor seram untuk dibagikan. Terima kasih, semoga diberi sehat dan bahagia selalu. Selamat menonton. Malam itu, Arga kembali terbangun oleh bisikan yang merayap di telinganya. Bukan suara asing, itu suara Rani, istrinya, yang tidur di ranjang yang sama. Suara itu lembut, hanya saja suara itu aneh, seperti seseorang yang menggumamkan sesuatu dalam bahasa yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Ia melihat Rani istrinya terbaring dengan wajah tenang. Bibirnya bergerak pelan, mengucapkan kata-kata yang terdengar seperti mantera. Lidahnya berputar, membentuk kata-kata aneh, menusuk ke telinga Arga, membuatnya merasa pusing. Bulu kuduknya meremang. Dengan gemetar, ia menyentuh bahu istrinya. "Rani, bangun," bisiknya. Rani membuka mata perlahan. Pupilnya gelap, seperti sumur dalam. Namun hanya sedetik, lalu wajahnya kembali normal. Teduh, cantik, dengan ekspresi polos. "Kenapa sayang? Kamu pucat sekali," katanya lembut, suaranya hangat. Tapi, di sudut bibirnya, Arga sempat melihat sesuatu. Senyum kaku yang terlalu lebar, terlalu dingin, seolah wajahnya bukan wajah manusia, melainkan topeng yang dipaksa tersenyum. Arga menggigil. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sejak malam itu, keanehan mulai bermunculan. Barang-barang berpindah tempat, pintu terbuka sendiri meski sudah terkunci. Foto-foto keluarga tiba-tiba hilang dari bingkai. Anehnya, semua foto itu kini berganti dengan potret Arga dan Rani yang tak pernah ia ambil. Dalam salah satu foto, ia dan Rani berdiri di depan sebuah altar batu yang asing. Matanya sama-sama hitam. Arga yakin tidak pernah memotretnya. Namun ketika ia menunjukkan pada Rani, perempuan itu hanya mengerutkan kening. "Foto apa?" "Bingkainya kosong sayang. Kamu capek, ya?" Kata-kata itu membuat Arga menggigil. Apakah ia benar yang salah lihat? Atau Rani yang berbohong? Kemudian Rani menatapnya prihatin. "Sayang, kamu sering ngomong sendiri akhir-akhir ini. Malam-malam semakin panjang. Batas antara mimpi dan kenyataan makin tipis. Ia sering terbangun jam 3 pagi. Setiap kali Arga terbangun, ia akan mendapati hal yang sama. Pintu kamarnya terbuka sedikit, mengeluarkan derit pelan seolah seseorang baru saja keluar atau baru saja masuk. Padahal ia yakin sekali sudah menguncinya. Kadang, di pojok ruangan yang gelap, tampak bayangan hitam berdiri tegak. Tidak bergerak, tidak bernapas, hanya ada. Bayangan itu seperti menatap balik ke arahnya, walau Arga tahu benda itu tak punya wajah. Begitu ia mengedip, bayangan itu lenyap, meninggalkan aroma lembab seperti tanah basah dan bau besi berkarat. Lalu, datanglah bisikan-bisikan itu. Awalnya lembut, seperti gumaman dari mimpi yang belum selesai. Tapi, makin lama, makin jelas, makin dekat. Kadang suaranya seperti Rani, lembut dan teduh, tapi kadang berubah menjadi sesuatu yang berat, serak, dan berlapis-lapis, seolah datang dari lebih dari satu mulut. "Bangun Arga, pindahkan kursi itu. Ambil buku di bawah ranjang. Tulis namaku." Ia menurut. Tanpa sadar, jari-jarinya bergerak sendiri di atas kertas, menulis nama yang sama berulang kali. "Rani." Lalu datang bisikan yang lebih gelap. "Ambil pisau. Lihat darahmu sendiri. Buka pintunya
biarkan aku masuk sepenuhnya. Dan setiap kali ia tersadar, selalu ada luka baru di pergelangan tangannya, atau noda darah kering di lantai kamar yang tidak pernah ia ingat meneteskannya. Namun, ketika ia panik dan bercerita pada Rani, perempuan itu hanya tersenyum lembut. Ia merangkul Arga, membelai rambutnya, dan berbisik pelan, "Tenang, Arga, itu cuma di kepalamu. Aku satu-satunya yang nyata di sini." Kata-kata itu menenangkan, sekaligus membuat darah Arga membeku. Karena entah mengapa, setiap kali Rani memeluknya, tubuhnya terasa terlalu dingin. Suatu malam, Arga menemukan sebuah buku harian di dalam laci meja kerjanya. Laci yang ia tahu betul selalu kosong. Di dalamnya, halaman-halaman penuh dengan tulisan tangannya sendiri. Tulisan tergesa, berantakan, seperti ditulis seseorang yang sedang gemetar. Catatan-catatan itu membahas ritual pemanggilan, mantra, dan sesuatu yang disebut sebagai pengikatan arwah melalui darah korban. Ada juga gambar aneh, lingkaran, simbol mata, dan sosok samar yang memiliki tanduk panjang dan tubuh setengah manusia. Dan di tengah-tengah halaman itu tertulis, "Rani bukan lagi manusia." Makhluk itu menempel di tubuhnya. "Ia ingin tubuhku juga," jantung Arga berdegup keras. Ia memanggil Rani dengan suara gemetar, menunjukkan buku itu. Namun, saat Rani datang, halaman-halaman itu sudah kosong. "Ini cuma kertas putih, sayang," kata Rani lembut sambil tersenyum. "Kamu nggak menulis apa-apa. Kamu dulu pernah begini. Jangan biarkan kambuh lagi ya." "Kambuh?" kata itu bergema di kepalanya. Ia tidak pernah merasa punya riwayat sakit jiwa. Tapi, bagaimana kalau Rani benar? Bagaimana kalau ia memang pernah lupa? Beberapa minggu kemudian, bayangan samar muncul di ingatannya. Rani meninggal. Malam itu, hujan deras dan mereka bertengkar hebat. Arga ingat, samar-samar wajah Rani di bawah lampu temaram dapur. Darah mengalir dari pelipisnya setelah terjatuh. Ingatannya pecah-pecah. Polisi bilang itu kecelakaan, tapi Arga tahu ia melakukan sesuatu yang lebih gelap. Di bawah tekanan rasa bersalah dan kehilangan, ia mencari cara untuk mengembalikan Rani. Ia membaca buku-buku hitam, mempelajari ritual pemanggilan, hingga akhirnya ia memanggil sesuatu yang menyebut dirinya Rani. Tapi apakah yang kembali benar-benar Rani? Arga mulai meragukan seluruh memorinya. Mana yang nyata? Mana yang rekayasa pikirannya sendiri? Sampai suatu malam menjawab segalanya. Arga terbangun dan melihat Rani duduk di sisi ranjang, menatapnya. Tubuhnya condong ke depan, matanya kosong. Kulit wajahnya mulai retak-retak, mengelupas seperti topeng lilin yang meleleh. Bau daging hangus bercampur bau tanah basah menyengat hidung Arga. Namun saat berkedip sekali, wajah itu kembali normal, indah, hangat, sama seperti dulu. "Arga," bisik Rani. Suara Rani, atau apapun itu, suaranya bukan keluar dari bibir, tapi bergema di dalam kepala Arga. "Kamu benar, Arga. Aku bukan manusia. Tapi kau yang memanggilku. Kau yang membuka pintunya Rani, atau siapapun dengan wajah yang mirip dengannya, mendekat." Suaranya seperti serpihan kaca yang mengiris gendang telinga. "Kamu tidak kerasukan. Kamu sudah mati, Arga. Aku hanya memberimu tempat untuk tinggal, sama seperti kau memberiku tubuh ini." Dalam kabut pikirannya, Arga teringat ritual itu. Darahnya sendiri ia jadikan persembahan. Rani kembali, tapi bersama sesuatu yang lebih tua, lebih lapar. Dan kini, batas antara mereka telah runtuh. Jiwa Rani yang mati dan jiwa Arga yang terbelah menjadi satu bersama makhluk itu. Yang pasti, Rani atau apapun itu terus berbisik menjawab pertanyaan yang tak terucap. "Tak perlu tahu yang mana nyata. Cukup tahu bahwa aku satu-satunya yang tersisa di sisimu selamanya." Sejak malam itu, Arga tak pernah bisa memastikan apa yang nyata. Apakah ia kerasukan? Apakah ia sudah mati? Atau mungkin ia hanya bermimpi, terjebak dalam ilusi panjang yang ditiupkan Rani ke dalam kepalanya. Kadang ia merasa duduk bersama Rani di ruang tamu.
bercakap-cakap seperti biasa. Kadang ia melihat dirinya sendiri terbaring pucat di kamar. Kadang ia mendengar dokter-dokter bicara di kejauhan, menyebut namanya, membicarakan gangguan mental berat. Ia tak lagi yakin. Semua itu hanyalah gejala sakit jiwa yang membuatnya berhalusinasi? Ataukah ia benar-benar membuka pintu bagi sesuatu yang seharusnya tak kembali? Yang pasti, suara Rani selalu ada di telinganya, berbisik dengan lembut. Tak perlu tahu yang mana nyata. Cukup tahu aku satu-satunya yang tersisa di sisimu. Dan itu saja sudah cukup untuk membuat Arga tidak ingin bangun. Jika memang ia masih bisa bangun. Rani meraih tangannya. Kulitnya dingin, tapi genggamannya erat. Kamu sudah memanggilku kembali, Arga. Kau yang membuka pintunya. Dan aku menepati janji. Aku akan selalu bersamamu. Selalu. Arga ingin menolak, tapi tubuhnya tak lagi patuh. Ia merasakan jiwanya ditarik perlahan, diseret ke dalam kegelapan. Ada ribuan bisikan bergema di sekelilingnya, suara-suara asing yang menyatu menjadi paduan suara menakutkan. Dinding kamar retak, cat mengelupas, menampakkan lapisan batu hitam di baliknya, seolah rumah itu bukan rumah, melainkan makam. Udara berbau besi karat dan daging busuk memenuhi paru-parunya. Lihatlah, sayang, bukankah kita tampak bahagia? Bisik Rani menunjuk ke bingkai foto di ruang tamu. Arga memandang dan jantungnya membeku. Setiap foto yang dulu menampilkan kenangan mereka, pernikahan, ulang tahun, liburan di tepi danau, semua foto keluarga mereka kini telah berubah. Bukan lagi senyum bahagia. Wajah-wajah di foto itu menatap lurus ke arahnya, tersenyum kaku. Ia dan Rani berdiri di depan sebuah altar hitam. Cahaya lilin berkelip di sekitarnya. Mata mereka hitam seluruhnya, tanpa putih, tanpa cahaya. Namun di balik kaca bingkai itu, Arga merasa kedua sosok itu bergerak. Arga menoleh ke cermin di sudut kamar dan hampir pingsan. Di sana, ia melihat dirinya sendiri sedang duduk di samping Rani, tersenyum. Ia melihat dirinya bukan lagi manusia, melainkan bayangan gelap yang tersenyum di samping sosok yang dulu ia cintai. Arga ingin berteriak, tetapi lidahnya kaku. Dalam pantulan cermin di kamar, ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Tubuhnya sendiri duduk di samping Rani, tersenyum dengan bibir penuh darah. Dan di ranjang, tubuhnya masih terbaring. Hanyalah cangkang kosong mata, terbuka, kosong, menatap langit-langit kamar. Darah dingin menyusup ke seluruh tubuhnya. Kini ia mengerti. Ia sudah mati sejak malam itu. Malam ketika darah Rani membasahi lantai. Tubuh yang ia rasakan selama ini hanyalah pinjaman, wadah bagi sesuatu yang datang bersama Rani. Beberapa hari kemudian, para tetangga mulai curiga. Tak ada cahaya dari rumah Arga, tapi kadang mereka mendengar suara-suara dari dalam. Langkah kaki, percakapan pelan, tawa perempuan yang terdengar dari arah jendela ruang tamu. Ketika polisi akhirnya mendobrak pintu, udara dingin menyambut mereka. Dingin seperti ruangan bawah tanah. Mereka menemukan tubuh Arga di ranjang, sudah membusuk. Senyumnya kaku, matanya setengah terbuka, seolah masih melihat sesuatu yang tak bisa dilihat manusia lain. Tapi yang paling aneh adalah foto-foto di ruang tamu. Setiap bingkai berisi potret Arga dan Rani, masih segar, tersenyum bahagia di depan altar hitam yang tak pernah ada di dunia ini. Mata mereka tampak mengikuti setiap orang yang masuk ke rumah itu, seolah masih hidup. Setelah kejadian itu, rumah Arga dibiarkan kosong. Namun, pada malam-malam tertentu, ketika kabut turun dan angin bertiup dari arah barat, beberapa tetangga bersumpah mendengar bisikan lembut dari balik jendela. Tak perlu tahu yang mana nyata, cukup tahu bahwa aku satu-satunya yang tersisa di sisimu. Dan jika ada yang nekat mendekat, menempelkan wajah ke kaca, mereka mengaku melihat dua sosok duduk berdampingan di ruang tamu. Senyum mereka membeku, tapi mata mereka, mata hitam legam itu, bergerak mengikuti siapa saja yang berani menatap terlalu lama.